Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat ya, Yesus tidak berdosa dan tidak berbuat dosa. Amin. Saya akan menjelaskan tentu seperti biasa dari ayat-ayat Alkitab, ya. Karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Firman-Mu adalah kebenaran, kebenaran adalah Yesus Kristus. Banyak pertanyaan ya di luar sana ya. Mana mungkin ya Yesus ya dari lahir sampai umur 33,5 tahun ya, sampai mati di kayu salib itu mana mungkin dia tidak berbuat dosa ya. Karena setiap manusia pasti berbuat dosa. Kan begitu pertanyaannya kan. Mari kita lihat, kita jawab dengan ayat-ayat Alkitab. Ya. Setiap manusia pasti berbuat dosa. Yang pertama, ya, tentu dosa yang diwariskan oleh Adam. Ya. Ini buktinya kita bisa mati. Itu pembuktiannya ya, yang pertama ya. Solusinya ada. Firman yang adalah Allah itu ya menjadi manusia, dia mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menghajar, meremukkan kepala ular. Jelas bukan? Untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Itu solusinya. Ini yang sedang kita bicarakan. Nah, itu yang pertama. Dosa yang kedua adalah dosa karena perbuatan sendiri. Kan tidak seperti penjahat yang disalib di sebelah Yesus ya. Pada saat dia berseru, jika engkau datang kedua kalinya ya, engkau ingat akan aku. Kata Yesus, aku berkata kepadamu pada saat ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Pada hari itu juga. Nah, lalu penjahat itu mati. Nah, dia tidak hidup lagi, tidak berbuat dosa lagi. Yang menjadi masalah bagi kita, pada saat kita percaya Yesus sudah mati di kayu salib, ya, untuk menebus kita, ya, dia korban ya sebagai penebus manusia berdosa. Terus kita memberi diri dibaptis ya, Markus 16 ayat 16 itu. Kan yang menjadi masalah kan kita masih hidup. Sampai sekarang ini. Kita tetap berbuat dosa. Ya kan? Itu masalahnya. Nah, kalau tadi solusinya dosa yang diwariskan oleh Adam adalah dengan kematian Yesus di kayu salib, ya. Nah, solusi yang kedua adalah Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah yang dikatakan oleh Yesaya. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih. Dengan kata lain, Tuhan tidak mengingat dosa kita lagi. Tetapi ingat, jangan membuat dosa yang mendatangkan maut. Ya. Itu. Amin. Itu manusia. Jadi kecenderungan manusia adalah berbuat dosa. Karena apa? Karena dunia ini sudah di bawah
kuasa si jahat, ya, alias iblis, dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itu yang pertama, kenapa kita cenderung berbuat dosa. Yang kedua, tadi genetik mewarisi Adam. Ingat ya, bahwa roh kita adalah roh ciptaan, roh yang dicipta, ya, dalam Kejadian 1 ayat 27. Ya, maka kita bisa berbuat dosa. Nah, kita masuk kepada Yesus. Roh Yesus adalah Roh Kudus. Lukas 1 ayat 32 sampai 35. Roh Yesus bukan roh ciptaan, bukan roh yang dari Kejadian 1 ayat 27 itu. Dia adalah Roh Kudus, Roh Allah. Amin. Itu yang pertama. Kenapa dia tidak mewarisi dosa Adam dan dia tidak berbuat dosa. Lalu yang kedua, 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Jelas dalam dia tidak ada dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, maka Yesus disebut kudus, ya. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Clear? Clear bukan? Yesus tidak mewarisi dosa Adam, dan dia tidak berbuat dosa. Ya. Dia mengatakan, aku berasal dari atas. Alkitab menulis, tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan Yesus berbuat dosa. Kenapa? Dia juga pernah menantang ahli-ahli Taurat itu, ya. Siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Di mana ayatnya? Itu Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Amin. Yesus tidak, dalam dirinya tidak ada dosa. Yesus tidak berbuat dosa. Tadi ayat-ayat ini sudah saya sampaikan, ya. Sebab itu dia layak mati di kayu salib sebagai korban menebus manusia berdosa. Karena semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi apapun yang manusia persembahkan itu semuanya penuh dengan dosa. Hanya Yesus saja yang tidak berbuat dosa. Amin. Jelas bukan ayat-ayat Alkitab dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Sebab Alkitab adalah firman Allah yang tertulis.
Jangan baca buku-buku tafsir, teologi, semuanya itu sampah. Tidak bisa menjawab. Ya, tidak bisa menjawab pertanyaan. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.